Halo semua, perkenalkan nama saya Natasha Sarimanasir Karim dengan NIM 1901060055, kelas D, semester 5, mahasiswa Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari gugus fungsi, terutama salah satunya yaitu ether. Oke, langsung saja. Nah, ada beberapa pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, rumus dari senyawa ether. Yang kedua, gugus fungsi ether. Yang ketiga, tata nama ether. Yang keempat, manfaat gugus fungsi ether. Yang kelima, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga reaksi-reaksi pada gugus fungsi. Yang pertama, yaitu rumus senyawa ether. Nah, rumus umum ether sama dengan rumus umum alkohol, yaitu CnH2n tambah 2O. Nah, perbedaan mendasar antara alkohol dan ether terdapat pada gugus fungsinya. Ether memiliki gugus fungsi O, atau sering dituliskan juga R ikat O ikat R. Contoh paling sederhana dari senyawa ether adalah CH3 ikat O ikat CH3. Pada senyawa ether tersebut terdapat dua buah alkil yang sama, yaitu CH3. Contoh lain senyawa ether diantaranya CH3 ikat CH2 ikat O ikat CH3. Yang berikut ada gugus fungsi. Nah, ether atau alkoksi alkana merupakan senyawa karbon turunan alkana yang mempunyai rumus molekul sama dengan alkohol, namun dengan struktur yang berbeda. Nah, ether mempunyai rumus struktur seperti pada gambar di bawah ini. Nah, setelah itu, contoh dari senyawa ether kita lihat pada tabel berikut. Nah, ini merupakan contoh dari senyawa ether. Yang berikut, tata nama senyawa ether. Ada dua cara pemberian nama ether, yaitu nama iupak dan nama lazim, atau biasa disebut nama trivial. Yang pertama, penamaan alkil ether secara trivial. Nah, nama kedua gugus alkil disebut lebih dulu atau diurutkan berdasarkan abjad. Kemudian ditambahkan ether. Jika kedua gugus alkil sama di awalan, di tata nama trivial untuk senyawa ether sangat sederhana dengan menyebutkan nama-nama gugus yang terikat pada atom oksigen dan kemudian ditambahkan kata ether. Contohnya adalah yang pertama, CH3 ikat O ikat CH2 CH3 diberi nama etil metil ether. Sedangkan contoh kedua, CH3 CH2 ikat O ikat CH2 CH3 diberi nama dietil ether. Untuk yang kedua, yaitu penamaan alkoksi alkana secara iupak. Nah, penataan nama senyawa ether dimulai dengan nama gugus alkoksi diikuti oleh nama rantai utamanya. Gugus alkoksi dianggap sebagai cabang yang terikat pada rantai induk. Menurut tata nama iupak, ether diberi nama sebagai alkoksi alkana, dalam arti bahwa ether dipandang sebagai turunan alkoksi suatu alkana. Contohnya yang pertama, CH2 ikat O ikat CH2 disebut metoksimetana. Contoh kedua, CH2 ikat O ikat CH2 ikat CH3 diberi nama metoksietana. Dan contoh yang ketiga, yaitu CH3 ikat CH2 ikat O ikat CH2 ikat CH3 disebut etoksietana. Yang berikut yaitu manfaat dari gugus fungsi ether. Nah, manfaat dari gugus fungsi ether ini ada 5. Yang pertama, sebagai obat bius, nah misalnya dietil ether atau C2H52O. Yang kedua, sebagai bahan pelarut. Yang ketiga, sebagai pendingin, dimetil ether atau CH32O. Yang keempat, sebagai zat aditif pada bensin, pada suhu dingin atau untuk meningkatkan angka oktan. Dan yang kelima, sebagai bahan bakar karena mudah terbakar. Yang berikut ada penerapan ether dalam kehidupan. Penerapan yang pertama yaitu di bidang medis.
Banyak sekali eter yang digunakan untuk anestesi atau bius. Senyawa dietil eter biasa digunakan sebagai zat anestetik atau obat pemati rasa yang diberikan melalui pernafasan. Namun penggunaan dietil eter dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan dan menyerang sekresi lendir. Yang kedua, di bidang otomotif. Eter digunakan untuk menghidupkan mesin yang tidak mau menyala. Bahkan, eter juga digunakan sebagai tambahan bahan bakar sehingga laju mesin lebih kencang. Yang ketiga, di bidang rumah tangga. Eter bersifat cukup reaktif dan oleh karena itu eter merupakan pelarut yang sangat cocok untuk melarutkan lemak, minyak, lilin, parfum, resin, pewarna, gum, dan hidrokarbon. Selain itu, uap eter tertentu digunakan sebagai insektisida dan fumigan untuk tanah bagian atas. Yang berikut ada reaksi-reaksi yang terjadi pada gugus fungsi. Yang pertama ada pembelahan eter. Nah, walaupun eter tahan terhadap hidrolisis, ia dapat dibelah oleh asam-asam mineral seperti asam bromat dan asam iodat. Asam klorida hanya membelah eter dengan sangat lambat. Metil eter umumnya akan menghasilkan metil halida, yaitu reaksinya ROCH3 ditambah HBr menghasilkan CH3Br ditambah ROH. Nah, reaksi ini berjalan via zat antara onium, yaitu ROHCH3 ditambah Br-. Yang berikut, pembentukan peroksida. Eter primer dan sekunder dengan gugus CH di sebelah oksigen eter dapat membentuk peroksida, misalnya dietil etil peroksida. Reaksi ini memerlukan oksigen ataupun udara dan dipercepat oleh cahaya, katalis logam, dan aldehida. Peroksida yang dihasilkan dapat meledak, oleh karena itu diisopropil eter dan tetrahidrofuran jarang digunakan sebagai pelarut. Dan yang ketiga yaitu sebagai basa Lewis. Eter dapat berperan sebagai basa Lewis maupun basa Bronsted. Asam kuat dapat memprotonasi oksigen, menghasilkan ion onium. Contohnya, dietil eter dapat membentuk kompleks dengan boron trifluorida, yaitu dietil eterat BF3OET2. Eter juga berkoordinasi dengan Mg2 dalam reagen Grignard polieter. Misalnya eter mahkoya dapat mengikat logam dengan sangat kuat. Sekian video penjelasan materi tentang gugus fungsi yaitu eter. Sekian dan terima kasih.